Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah hormati Allah sekalian yang berada di Taman Jannah. Alhamdulillah, nikmat yang besar di pagi ini, nikmat datang ke rumah Allah, nikmat salat sunat sebelum subuh, nikmat salat berjamaah, nikmat berzikir, nikmat berdoa, nikmat bertazkirah, berkultum. Kita bersama ayat 269 suratul Baqarah. Ayatnya pendek sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqal azim. Allahumma ja'alna min ulil albab. Judulnya tentang kata hikmah sebenarnya ini. Ini kata hikmah seorang tokoh ulama tersohor zaman dulu, tokoh waliullah. Dia berpesan untuk kita yang hidup di tahun 1444 Hijrah. Ini orang dari abad pertama Hijrah. Katanya dia bercerita di sini, seorang prajurit berangkat ke medan perang untuk menghadapi musuh. Kita ini berperang. Hidup ini perang melawan musuh. Malam-malam kata musuh iblis, jangan ke masjid, jangan ke masjidnya. Banyak orang yang kalah. Jangan tahajud, jangan tahajud. Banyak yang tak tahajud. Kalah tuh. Ini seorang prajurit berangkat ke medan perang untuk menghadapi musuh. Justru ia merasa kesusahan memakai baju besi. Tidak pakainya baju besinya. Ditinggalkannya atau ditanggalkannya. Pedang juga tidak dibawanya. Makanan, minuman, semuanya terasa membebaninya, lalu ditinggalkannya. Dia pergi berperang, tidak ada baju besi, tidak ada perisai, tidak ada senjata, tidak ada bekal. Begitulah manusia yang menghadapi iblis nih. Tidak sholat berjamaah, tidak sholat sunat, tidak baca Quran, tidak tahajud, tidak bertazkirah, tidak beristighfar. Semuanya tidak. Zikir tidak ada dalam agenda hidupnya. Tidak ada tasbih, tidak ada tahlil, tidak ada selawat, tidak ada istighfar. Kemarin kita sudah bekali penghulu istighfar. Sayyidul istighfar itu senjata yang kuat tuh. Sayyidul istighfar itu senjata yang kuat. Orang yang tidak mau berzikir, tidak ke masjid, tidak sholat berjamaah, tidak daling dengan orang saleh, itu seakan-akan dia berperang menghadapi iblis, tidak ada senjatanya. Apa yang dong? Sondia mei, ini masa kalah saja. Itu maka kalah terus, kalah melulu. Kan telah dibilang Ustaz Samad waktu bertabligh akbar, orang itu dikencingi setan telinganya, kan dah jelas tuh. Lalu kemudian prajurit tersebut berperang melawan musuh tanpa ada perisai baju besi, tanpa senjata, serta menderita lapar dan dahaga. Adakah prajurit yang sial ini berpeluang meraih kemenangan? Tentu kalah. Itu maka susah nak ke masjid. Berapa persen orang yang melangkah ke rumah Allah di pagi hari ke masjid? Itulah yang diharapkan menang. Yang lainnya kalah. La ilaha illallah. Kalah tempur, kalah perang. Dan dia tidak tahu dia yang berperang. Bahkan dia memihak kepada musuh, dia menolong musuh. Ramai orang ini sepatutnya dia melawan musuh, tapi dia berkawan dengan musuh. Suaminya kawan musuh, istrinya kawan musuh. Satu rumah dapat sama iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka demikian juga si mukmin yang merasa berat berzikrullah lalu ditinggalkannya. Mukmin yang berat melakukan salat sunat rawatib lantas diabaikannya, ia menganggap mudah dan remeh segala keperluan asas hidup si mukmin. Ini semua keperluan dasar ya. Salat berjamaah itu asas pokok. Salat sunat itu pokok. Membaca Quran ini keperluan dasar. Kalau satu hari Quran tidak dibaca, penyakit di dalam hati bertambah, karena ini obat. Ini obat. Kalau hati tidak terobat,
penyakitnya akan bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya sakit, bertambah hari-hari sakitnya. Pegang lagi media yang membuat penyakit. Media yang membuat penyakit dipegangnya, media yang mengubat hatinya tidak diambilnya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Maka si mukmin yang terasa berat melakukan berbagai perkara-perkara yang sunat, lalu disia-siakannya, tahajud tidak mau. Kalau tahajud tidak dibuat, itu kerugian besar dalam hidupnya. Kalau ke masjid tidak melangkah, kerugian besar dalam hidupnya. Malah ya gemar melambatkan sholat fardu, kadang melambatkan sholat fardu lagi. Dah masuk waktu, belum lagi sholat. Dilambat-lambatkan. Subhanallah. Gemar melambatkan sholat fardu hingga ke akhir waktu. Sembahyang asar dekat-dekat maghrib, sembahyang subuh selalu qada. Ataupun 10 menit sebelum terbit matahari, la ilaha illallah. Sembahyang zuhurnya dekat-dekat asar, la ilaha illallah. La haula quwwata illa billah. Malah ia gemar melambatkan sholat fardu hingga akhir waktu, lantas ia mengeluh lantaran setan mendominasi hatinya. Inilah ciri-ciri kesialan. Inilah prajurit sialan menempa kegagalan, tajuk kita di atas. Dia sendiri yang menempa kegagalan untuk hidupnya, la ilaha illallah. Wahai insan yang sialan, Anda sendirilah yang menewaskan diri Anda sebelum syaitan, musuh utama, menewaskan Anda. Sebelum musuh mengalahkannya, dia sendiri yang siap untuk kalah dan mengalahkan dirinya. Nafsu Anda masih berstatus ammarah bisu. Ini masalah nafsu ini. Masalah nafsu kita perlu belajar. Nafsu itu, kalau nafsunya ammarah bisu, kawannya iblis. Tadi dalam sholat dibaca surah Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafsil, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah itu kadang-kadang dia bersama iblis, kadang-kadang bersama iblis, kadang-kadang bersama malaikat. Yang bersama malaikat nafsul mutmainnah. Kalau nafsunya nafsul mutmainnah, kawannya malaikat. Tidurnya diaturkan malaikat. Sebelum tidur dia berniat, nak bangun pukul tengah empat, pukul 3. Sebelum tidur dia berniat, dia berwudu, dia baca zikir, dia baca ayat kursi. Kemarin sudah dibilang ya. Ini semuanya perisai-perisai si hamba untuk melawan iblis. Jadi status orang ini masuk status nafsunya, nafsunya masih berstatus ammarah bisu. Disebut dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Si mukmin yang berjaya menyekat itu menghalangi ya, bahasa Malaysia itu menyekat. Menghalangi keinginan jahat dirinya, jauh lebih ulet dan lebih unggul dari prajurit yang mampu mengalahkan musuh di medan perang. Orang yang berjaya mengalahkan nafsu jahatnya, berhasil mengalahkan iblis, itu lebih hebat daripada orang yang berhasil dalam medan perang lagi katanya. Justru kejayaan yang paling berat adalah membendung keinginan nafsu. Subhanallah. Kalau kita lihat satu ayat dalam Quran ya, ayat tentang melawan kehendak nafsu, pendek sekali ayatnya, dalam surah An-Nazi'at yang pernah dibincang dalam beberapa hari yang lalu. Ini disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at halaman 584. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum. Siapa yang berhasil, siapa yang membina rasa takut kepada Allah dalam dirinya, dia takut kepada Allah, kemudian dia nahan nafsa anil hawa, dia menghalangi kehendak nafsunya. Nafsu mau tidur, jangan tidur. Nafsu bangun, jangan tidur. Waktu tidur jangan
tak tidur. Waktu bangun jangan tidur. Waktu tidur jam 9, jam 10 tidur. Waktu bangun jam 3, setengah 4, pukul 4 bangun. Nah, waktu tidur, waktu bangun, bangun. Kalau waktu tidur kita belum tidur, waktu bangun kita masih tidur, kalah. Nah, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita mesti tadi bahasa Malaysianya tadi menyekat, artinya menghalangi, membendung kehendak nafsu, mendidik nafsu untuk taat kepada Allah. Subhanallah. Justru kejayaan yang paling berat adalah membendung keinginan nafsu. Bisa dirujuk tadi ayat surah An-Nazi'at tadi ya. Terakhir sekali, ini ada orang yang, ini artikel ini disiarkan di internet. Jadi orang berterima kasih kepada penulis, katanya terima kasih lantaran mengumpulkan tajuk yang menarik. Saya sangat banyak meraih kemanfaatan melalui tajuk sorotan ini. Ini di bawah ini doa yang diajar oleh Nabi kepada sahabatnya. Satu hari Nabi pernah memanggil sahabat yang disayanginya, Abdullah bin Mas'ud. Mari ke sini katanya. Lalu dipegangnya tangannya. Wallahi inni uhibbuk. Ini Rasul ya. Rasul mengatakan kepada sahabatnya, saya sangat mencintaimu. Tolong baca doa ini katanya setelah sholat. Ini doa tip yang diajar Rasulullah kepada sahabat kesayangannya. Semua sahabat itu kesayangan semuanya ya. Tapi suatu hari itu dipanggilnya Abdullah bin Mas'ud, dipegangnya tangannya, saya sangat mencintaimu. Wallahi inni uhibbuk katanya. Inni la uhibbuk. Tolong baca doa ini setiap kali selesai sholat ataupun dalam sujud juga bisa. Sebelum salam juga bisa. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma a'inni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik dibaca waktu sujud, sebelum bangkit, sebelum tahiyatul, ataupun dibaca waktu tahiyat, sebelum salam, ataupun dibaca dalam doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau untuk berjemaah, untuk ramai, Allahumma inna. Nah, ayo kita baca sama-sama 3 kali ya, serentak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah kisah seorang ini tokoh waliullah nih, zaman awal Islam. Berpesan untuk kita ini berperang 24 jam. Kalau orang tuh lupa yang dia berperang dengan musuh, kalah dia tuh. Kalau musuh tidak diingatnya, kalah. Itu maka surah terakhir dalam Al-Quran, penutup Quran, surah apa? Surah apa terakhir dalam Quran? An-Nas itu apa isinya? Mengingatkan kita tentang bahaya musuh. Qul artinya mintalah, bacalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah sebagai Rabbun nas. Engkau sebagai ilahin nas, sebagai malikin nas, ilahin nas. Lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan si khannas. Khannas itu menjelajah dalam badan orang tuh. Kalau orang tuh tidak tutup jalan-jalan kemasukannya dalam badannya. Kebanyakan manusia membiarkan pintu masuk setan ke dalam badannya, maka setan bertempat di hatinya. Yang ditarget setan itu qalb. Kalau dia sudah berada di dalam, dia rileks saja lagi. Itu maka kita disuruh berlindung. Qul, pangidoma, mintalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, sebagai malikin nas, sebagai ilahin nas. Lindungilah aku dari apa? Min syarril waswasil khannas. Penutup Al-Quran ayat tentang pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah, bahwa kita ini berperang 24 jam. Waktu bangun berperang, waktu tidur berperang. Bahkan waktu tidur kan sudah dibilangkan, dikencinginya, diikatnya. Nah,
Kemarin macam mana nak membuka ikatan syaitan itu ada 3 langkah, jangan lupa ya. Pertama, berdoa sesudah bangun tidur, paling kurang alhamdulillah. Yang kedua, wudu, cepat-cepat berwudu. Yang ketiga, sholat sunat 2 rakaat ekspres ringkas, jangan terlalu panjang. 3 langkah inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad, cara kita menyelamatkan daripada ikatan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tuhsir alaina wa adina wa arda'na. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.